Warga Israel melaporkan bahwa Hizbullah telah kembali ke desa-desa dekat perbatasan. Tak sebatas kembali saja, namun Hizbullah juga disebutnya telah mengibarkan bendera di desa Kila. Mengutip Tribun News pada 26 Februari, hal itu diungkap oleh seorang warga Israel bernama Davidi saat berbicara dengan Radio Zafon 104,5 FM. Selain itu, Davidi juga mengklaim bahwa juru bicara Hizbullah Ali Shuaib datang dan menggelar perayaan di tempat hanya berjarak 200 hingga 300 meter dari Margaliot. Aksi-aksi dari Hizbullah itu disebutnya telah memunculkan kekhawatiran di kalangan warga Israel di dekat perbatasan. Dengan begitu, dia mengkritik pedas Jenderal Komando Utara dengan menyebut telah menjerumuskan warga Israel ke insiden 6 Oktober 2023 silam. Mengenai situasi dan kondisi penduduk Israel yang kembali ke daerah perbatasan, Davidi mengklaim mereka tidak kembali ke rumah, tetapi bak dilempar ke rumah. Davidi juga berkata tak seorang pun seharusnya berpikir bahwa Hizbullah telah dihancurkan, mengingat Hizbullah telah memulihkan diri dengan sangat cepat. Wakil Ketua Knesset MK Nissim Vaturi menyebut bahwa warga Gaza adalah orang buangan. Ia juga menyerukan agar semua orang dewasa di jalur Gaza disingkirkan. Mengutip ulasan di Radio Kol Barama pada 26 Februari, hal itu diutarakan oleh Nissim dalam wawancaranya dengan Yakov Grodka pada 25 Februari 2025. Lebih tepatnya, Nissim menyuarakan kritik keras terhadap warga Palestina di Gaza, menyebut bahwa warga sipil Gaza saat masa perang justru keluar dan membantai orang-orang dengan kejam. Itu disebutnya mengacu pada situasi terkini di Gaza, seraya menekankan bahwa anak-anak dan wanita harus dipisahkan dan orang dewasa di Gaza harus disingkirkan. Selain itu, Vaturi juga menyampaikan pendapatnya yang keras tentang warga Palestina di Gaza dengan menyebut mereka sebagai sampah dan submanusia, di mana ia mengklaim bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang menginginkan warga sipil di Gaza. Semua orang diklaimnya mendorong mereka ke Israel. Seraya menambahkan bahwa dunia tahu bahwa mereka adalah kelompok yang tidak boleh diterima. Ekonomi Israel terdampak parah akibat luncurkan perang di Timur Tengah. Dampaknya banyak warga Israel yang dievakuasi menjadi pengangguran. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Februari, hal itu dilaporkan oleh sumber utama pada 25 Februari 2025, di mana dilaporkan bahwa 1/5 warga Israel yang terpaksa mengungsi dari permukiman mereka setelah insiden 7 Oktober 2023 telah kehilangan pekerjaan. Itu yang disebut telah menyoroti besarnya biaya ekonomi perang di Gaza. Menurut sumber utama, puluhan ribu warga Israel yang dievakuasi berasal dari daerah dekat jalur Gaza dan perbatasan Lebanon. Sebagian besar menghabiskan waktu berbulan-bulan jauh dari pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan serta tinggal di perumahan sementara. Itu masih dibantu oleh subsidi pemerintah yang menambah miliaran dolar yang dihabiskan untuk IDF selama perang. Dengan begitu, secara tak langsung bahwa kehausan darah Israel telah menyebabkan dampak ekonomi yang parah bagi para pemukimnya sendiri. Hamas mengecam New York Times yang salah kutip pernyataan Moussa Abu Marzouq, menyebutnya tidak benar dan diambil di luar konteks. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Februari, kecaman itu dilontarkan oleh juru bicara Hamas Hashem Kashem dalam pernyataan resminya. Ia menyatakan bahwa pernyataan yang dikaitkan dengan Abu Marzouq tidak mencerminkan sikap resmi gerakan tersebut. Kasya menggambarkan peristiwa 7 Oktober 2023 sebagai titik balik strategis dalam perjuangan nasional Palestina. Hamas mengklarifikasi bahwa Abu Marzouq, seorang anggota biro politiknya, menekankan selama wawancara pada operasi 7 Oktober yang dipercayai merupakan ekspresi hak rakyat untuk melawan dan penolakan mereka terhadap pengepungan, pendudukan, dan pemukiman. Ia juga menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa pendudukan kriminal bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida yang dilakukan terhadap rakyat di jalur Gaza. Itu yang disebutnya justru melanggar hukum internasional dan telah mengejutkan seluruh dunia. New York Times menuduh pada Senin 24 Februari bahwa Abu Marzouq telah meninggalkan operasi 7 Oktober di Israel Selatan.
tanpa mengutip pernyataan Abu Marzuk secara langsung, melainkan hanya mengutip sebagian kecil dari pernyataannya, di mana New York Times melaporkan bahwa ia tidak akan mendukung serangan tersebut jika ia tahu malapetaka yang akan ditimbulkannya di Gaza. Transkrip wawancara juga menunjukkan bahwa Abu Marzuk tidak diberitahu tentang rencana khusus untuk serangan pada 7 Oktober. Namun ia dikutip mengatakan bahwa ia dan pemimpin politik Hamas lainnya telah mendukung strategi keseluruhan untuk menyerang Israel secara militer. Pesawat tempur Israel gempur selatan ibu kota Suriah dan provinsi Selatan Dara pada Selasa 25 Februari malam waktu setempat. Serangan udara Israel itu disebut akan memicu ketegangan baru di wilayah Timur Tengah. Mengutip Al Arabiya pada 26 Februari, hal itu dilaporkan oleh seorang sumber keamanan dan penyiar lokal di Suriah. Dilaporkan bahwa serangan udara Israel itu telah menghantam kota Kishweh yang lokasinya sekitar 12 mil selatan Damaskus. Sumber keamanan mengatakan bahwa sebuah lokasi militer menjadi sasaran, namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tak hanya itu, Israel juga melakukan serangan udara tambahan yang menghantam sebuah kota di provinsi Selatan Dara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz, mengonfirmasi militer menyerang Suriah Selatan tersebut. Perlu diinformasikan bahwa penduduk Damaskus mendengar suara pesawat terbang beberapa kali melintasi udara rendah di atas ibu kota dan serangkaian ledakan. Menurut pernyataan penutupan pertemuan puncak nasional, pengeboman itu terjadi beberapa jam setelah Suriah mengutuk serangan Israel di wilayah selatan negara itu dan menuntutnya mundur. Sipir Israel menyiramkan air keras ke tahanan Palestina. Selain itu juga melakukan pemukulan dengan sangat kejam juga dilakukan di bagian mata. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Februari, hal itu menurut kesaksian langsung dari tahanan Palestina bernama Abu Tawila yang baru-baru ini dibebaskan. Ia memberikan kesaksian selama ditahan di penjara Israel. Abu Tawila diculik dari Gaza, dipukuli dengan kejam, disiksa dengan bahan kimia, juga dipukul di bagian mata. Buntut dipukul dengan sangat keras, Abu Tawila kemudian terjatuh di reruntuhan bangunan akibat hantaman yang brutal. Ketika pasukan Israel menyaksikan bagaimana tubuhnya bereaksi terhadap serangan asam dan bahan kimia lainnya, mereka memindahkannya ke tepi barat yang diduduki. Abu Tawila berada di rumah sakit selama beberapa minggu sebelum dipindahkan ke penjara militer Over. Sebanyak 6 bayi yang baru lahir di Gaza dikabarkan meninggal dunia karena kedinginan. Blokade Israel disebut telah membuat mereka tak bisa mendapatkan tempat layak untuk berlindung. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Februari, kabar ini dikonfirmasi oleh Dr. Syahid Salah, Direktur Medis Rumah Sakit Pasien Friends Benevolent Society pada Selasa 25 Februari 2025. Ia mengonfirmasi bahwa 3 bayi meninggal dunia pada Senin 24 Februari dan 3 lainnya meninggal dunia pada Selasa 25 Februari akibat komplikasi terkait flu. Keenamnya dikabarkan telah menderita cedera dingin yang parah. Diketahui kematian itu terjadi saat badai musim dingin, hujan lebat, dan angin kencang terjadi. Disebut memperparah penderitaan warga Palestina yang mengungsi. Dr. Salah meminta masyarakat internasional untuk campur tangan dan mengizinkan masuknya rumah mobile, tenda, dan bahan bakar untuk menyediakan tempat berlindung yang sangat dibutuhkan.